Lanjut saja kalau begitu terkait agenda hari ini tadi sudah sempat saya sebutkan sebelumnya. Kita hari ini akan berbicara terkait visa Gijin Koku, kemudian perubahan aturannya itu mungkin hal yang sangat penting juga ya teman-teman untuk teman-teman yang mungkin sedang kebingungan. Ini slide kudasai. Arigatou gozaimasu. Hai, kita langsung mulai saja kalau begitu nih teman-teman. Nanti di akhir akan ada Q&A ya. Silahkan teman-teman bisa bertanya sebanyak apapun. Kita akan jawab secukupnya waktu kita hari ini. Hai, jadi visa Gijin Koku ini apa sih? Mungkin teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Jepang sudah bingung nih, apa kok udah ngomongin soal visa aja nih kayak gitu. Jadi visa Gijin Koku ini mungkin bisa dianggap visa high skill profesional gitu ya teman-teman. Jadi eh, akhir-akhir ini tidak hanya visa Takutegino ataupun visa Gino Jishuse begitu ya yang sudah umum diadakan atau sudah umum teman-teman Indonesia berangkat ke Jepang dengan dua visa tersebut. Akhir-akhir ini visa Gijin Koku ini cukup em, meningkat gitu demand-nya dan cukup menarik juga nih untuk teman-teman supaya bisa ditimbang-timbang untuk bisa bekerja di Jepang sebagai eh, seorang engineer misalkan dengan visa Gijin Koku. Jadi Gijin Koku ini kita bagi-bagi dulu ya. Pertama-tama Gijin Koku sendiri itu terdiri dari Gijutsu, Jimbun Chishiki, dan Kokusai Gyomu. Gijutsu atau teknik atau engineer. Jadi di sini terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang meliputi eh, keteknikan nih teman-teman. IT kah, mechanical kah, electrical engineer, dan sebagainya macamnya. Kemudian Soshum atau Jimbun Jishiki. Jadi basically ini bukan engineering. Jadi kayak sales kah, accounting kah, legal kah, HR kah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pekerjaan internasional. Kokusai Gyomu seperti translator, guru bahasa Indonesia misalkan di Jepang. Kemudian mungkin rekruter SDM asing yang kebetulan mungkin job desk saya di sini. Begitu. Atau mungkin pihak-pihak staf TSK itu masuk di sini Kokusai Gyomu. Begitu. Nah, untuk yang tidak masuk di sebentar, mohon maaf teman-teman, kalau bisa tidak coret-coret juga ya. Di sini misalkan teman-teman katakanlah tenaga medis nih. Tenaga medis, kalau tenaga medis gimana nih Kak? Apakah kita bisa menggunakan visa Gijin Koku? Beda lagi ya teman-teman. Jadi untuk tenaga medis atau misalkan teman-teman adalah seorang akademisi ingin kerja di Jepang sebagai dosen misalnya, itu nanti beda lagi visanya. Jadi visa Gijenkoku hanya menampung kurang lebih ini aja nih teman-teman, yang terkait teknik engineer atau soshum atau pekerjaan internasional seperti itu. Nah, lama masa tinggalnya yaitu dibagi-bagi tergantung nanti teman-teman keberuntungannya seperti apa, mendapatkan mama masa tinggal yang seperti apa, 5 tahun kah, 3 tahun kah, atau 1 tahun. Tapi tinggal usah khawatir karena di sini, misalnya pun teman-teman mendapatkan lama masa tinggal 1 tahun, nanti bisa diperbarui terus-menerus selama masih bekerja di Jepang gitu ya. Sebagai contoh di sini saya visanya dapat 5 tahun, ini udah tahun keempat saya. Jadi nanti tahun depan insya Allah akan memperbarui visanya seperti itu. Nah ini 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun ini berdasarkan apa sih? Jadi itu sebenarnya yang paling tahu adalah pihak imigrasi. Kita benar-benar kayak nggak tahu kita dapatnya seperti apa. Tapi biasanya akan berpengaruh dengan gimana sih track record perusahaannya. Apakah perusahaan tersebut telah memiliki track record panjang sudah meng-hire tenaga asing. Itu nanti bisa mendapatkan visa yang paling lama yaitu 5 tahun seperti itu. Untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin kecil yang belum banyak track recordnya biasanya mungkin 1 tahun dulu seperti itu. Aku next. Oke, jadi poin plusnya seperti apa sih? Mungkin teman-teman sudah tahu soal em Tokute Gino, sudah tahu soal Gino Jijusei, permagangan gitu ya teman-teman. Kalau Gijin Koku ini apa sih bedanya dan plusnya itu seperti apa? Yang pertama itu tidak perlu lewat LPK. Jadi di sini mandiri, gratis tanpa perantara. Di sini biasanya teman-teman akan langsung apply ke perusahaannya atau mungkin lewat website platform pencarian kerja yang ada di Jepang ya, misalkan Rise for Career atau mungkin Rikunabi, Mainabi untuk teman-teman yang ada di Jepang mungkin familiar dengan kosakata tersebut begitu.
Nah, apakah benar-benar gratis sih tanpa perantara? Apakah benar-benar gratis? Asalkan teman-teman tidak melewati tangan ketiga, asalkan teman-teman tidak melewati tangan ketiga itu biasanya gratis nih teman-teman. Nanti akan kami jelaskan juga gimana alurnya lewat Rise for Career karena lewat kami gratis. Tapi misalkan teman-teman nanti lewat tangan ketiga, misalkan ada organisasi di Indonesia, ada perusahaan di Indonesia yang menawarkan job ini ke teman-teman, menawarkan job matching ke teman-teman. Itu biasanya akan ada biayanya. Biasanya biayanya berapa itu kami juga tidak tahu. Itu biasanya tergantung masing-masing perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi apabila tidak ada perantara, apabila tidak ada tangan ketiga, gratis. Tapi apabila mau nggak mau ada tangan ketiga, itu ya ada kemungkinan ada fee tambahan seperti itu. Nah, di sini apabila teman-teman sudah sampai di Jepang dengan visa engineer, itu biasanya bekerjanya full time di perusahaan Jepang, yang mana di sini bisa terbilang stabil ya. Kenapa kita bisa bilang stabil? Karena perusahaan Jepang pada umumnya itu tidak suka memecat karyawan begitu, karena mereka kekurangan tenaga kerja kan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau sudah dapat karyawan tuh selamanya lah kalau bisa di perusahaan itu. Itu adalah yang diharapkan oleh para perusahaan begitu. Namun teman-teman tetap bisa berpindah pekerjaan. Nah, di sini berpindah pekerjaannya ini kurang lebih sama seperti teman-teman kalau di Indonesia. Jadi misalkan mau resign itu nanti teman-teman akan cari pekerjaan baru, interview-interview lagi, kemudian baru mengajukan resign seperti itu. Jadi di sini berpindah pekerjaannya benar-benar mandiri juga ya teman-teman. Teman-teman cari sendiri, teman-teman apply-apply sendiri seperti itu. Jadi nggak ada kalau misalkan Jisuse atau Tokutegino itu nanti ada yang namanya TSK, yaitu organisasi yang perusahaan yang menaungi, perusahaan yang menghandle para karyawannya. Tapi di sini teman-teman benar-benar kayak berjalan sendiri, sama halnya seperti di Indonesia. Jadi benar-benar semandiri apa sih teman-teman di Indonesia bekerjanya? Itulah nanti yang teman-teman hadapi kalau di Jepang ya, seperti itu. Kemudian poin plus yang ketiga adalah visa dapat diperpanjang. Jadi di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, walaupun ada batasan visa, tapi batasan itu bisa untuk terus diperpanjang selama teman-teman memang bekerja di Jepang seperti itu. Kemudian dapat membawa keluarga dengan visa dependen, visa tanggungan keluarga ini teman-teman. Jadi keluarga yang dimaksud adalah keluarganya teman-teman ya. Jadi bukan ayah ibunya, tapi teman-teman apabila sudah menikah, misalkan memiliki istri atau suami, kemudian memiliki anak, bisa dibawa ke Jepang dengan visa dependen ini. Biasanya pihak imigrasi nanti akan cek nih pendapatan tahunannya teman-teman itu sekian, apakah cukup atau tidak apabila teman-teman membawa keluarganya. Apabila dirasa cukup, nanti akan di-approve untuk visa dependennya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga bisa menjadi untuk jalur pengajuan permanent residence. Jadi untuk apabila teman-teman ingin tinggal di Jepang secara permanen ya, bukan pindah ke warga negaraan, tapi visanya aja yang permanent residence, itu nanti biasanya sih yang paling umum stepnya adalah teman-teman perlu bekerja di Jepang selama 10 tahun. Kemudian tentu saja memiliki beberapa poin-poin lainnya, misalkan memiliki kemampuan bahasa Jepang yang bagus, kemudian membayar pajak dengan baik, seperti itu. Jadi di sini dengan teman-teman bekerja sebagai karyawan di perusahaan Jepang dengan visa Gijin Koku yang stabil ini, kemungkinan teman-teman apabila memang ingin untuk bekerja untuk merubah visanya ke permanen itu lebih mudah lah, kayak tracknya sudah tinggal jalanin aja seperti itu. Nah, minusnya ini pada umumnya memerlukan kemampuan berbahasa Jepang yang tinggi. Kenapa sih kok harus nih bahasa Jepang kan susah ya teman-teman? Kenapa sih kok kita perlu banget bahasa Jepang yang tinggi di sini? Karena di sini teman-teman akan posisinya itu sama dengan karyawan Jepang. Jadi baik gajinya, baik posisinya, baik tanggung jawabnya, dan apa yang diharapkan oleh perusahaan ke teman-teman itu benar-benar sama. Maka dari itu, di sini perlulah kemampuan bahasa Jepang untuk bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa teamworknya berjalan dengan baik, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian minus keduanya yaitu apply mandiri, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu ya gimana alurnya, itu akan kebingungan nih. Karena harus segala-galanya harus sendiri, seperti itu.
Misalkan nggak nemu gimana caranya untuk apply mandiri, pada akhirnya melewati tangan ketiga dan mau tidak mau harus membayar. Itu juga konsekuensi sih teman-teman. Nggak masalah kalau misalkan teman-teman memang mau ke jalur yang seperti itu. Kemudian minus yang berikutnya juga hidup di Jepang secara mandiri, tidak ada TSK yang menaungi. Misalkan nih teman-teman kayak kerja di Jepang sebagai tokutegino atau jishusei, itu misalkan teman-teman sakit, tinggal telepon, sensei saya sakit gitu. Minta tolong dianterin ke rumah sakit kah, atau minta tolong diterjemahin itu sangat memungkinkan. Tapi kalau teman-teman di sini sebagai visa Gijin Koku, bekerja di Jepang, ya ala kadarnya seperti di Indonesia, teman-teman gimana kalau sakit, teman-teman gimana kalau ke rumah sakit, segalanya harus sendiri, seperti itu. Tentu saja senior ataupun atasan itu akan kasih saran, akan membantu, pasti membantu, tapi itu bukan kewajiban mereka untuk menghandle segalanya tentang teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sebagai Tokutegino atau Jisuse ya, itu kan memang tanggung jawabnya TSK untuk melindungi teman-teman, untuk menghandle teman-teman, bagaimana berkehidupan di Jepang. Tapi ini apabila teman-teman sebagai seorang visa Gijin Koku, sebagai seorang high skill professional, itu nanti teman-teman diharuskan, diharapkan untuk bisa hidup selayaknya orang Jepang di Jepang, seperti itu. Jadi segala macamnya sendiri, begitu. Nah, persyaratan dan cara mendapatkannya itu seperti apa sih? Apakah benar harus banget bisa bahasa Jepang gitu? Di sini yang pertama, pekerjaan yang di-apply adalah kategori Gijin Koku. Yang dimaksud di sini yang tadi ya teman-teman beberapa jenis pekerjaan. Misalkan teman-teman ingin Gijin Koku tapi ingin pekerjaannya yang pengolahan makanan deh gitu. Itu nggak bisa. Jadi pengolahan makanan ya emang ada di Toko Tegino aja seperti itu. Nggak bisa dengan visa Gijin Koku inginnya jenis pekerjaan yang seperti itu tidak bisa. Kemudian di sini ada kewajiban terkait latar belakang pendidikan nih teman-teman. Paling tidak harus memenuhi salah satu di bawah ini. Yang pertama yaitu minimal lulusan perguruan tinggi dengan jurusan yang relevan dengan lowongan yang dilamar. Yang kedua, misalkan bukan perguruan tinggi, bisa lulusan Semonggakko di Jepang. Jadi Semonggakko ini adalah sekolah kejuruan tapi setara universitas ya. Jadi sudah lulus SMA, kemudian masuk Semonggakko seperti itu. Dengan jurusan yang relevan dengan lowongan yang dilamar begitu. Misalkan teman-teman lulusan teknik sipil, jadi ya lamarnya nanti pekerjaan yang berkaitan dengan konstruksi seperti itu. Apabila teman-teman jurusan IT, ya melamar di bagian IT gitu. Kemudian apabila tidak kuliah atau tidak semonggako, teman-teman tetap bisa menggunakan visa Gijin Koku asalkan memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang yang relevan. Ini tidak termasuk internship, tidak termasuk freelance, benar-benar teman-teman harus memiliki pekerjaan eh, apa karyawan tetap selama minimal 10 tahun di bidang yang relevan. Jadi bisa dikatakan bahwa emang profesional loh. Emang walaupun tanpa sertifikasi akademik, itu memang orang ini sudah profesional di bidangnya, begitu. Sudah memiliki ilmu di bidangnya seperti itu. Atau misalkan nih teman-teman ingin menjadi IT engineer, tapi nggak sempat kuliah IT. Atau misalkan teman-teman ini anak teknik mesin, tapi ingin bekerja sebagai IT engineer. Itu bisa, asalkan memiliki sertifikasi yang diakui oleh imigrasi Jepang. Jadi sertifikasi IT ini ada beberapa jenisnya nih teman-teman. Nggak semua sertifikasi IT di Indonesia bisa diakui oleh imigrasi Jepang, begitu. Misalkan teman-teman mengikuti pelatihan apa, bootcamp apa, kemudian dengan sertifikat bootcamp ini ingin menjadi IT engineer itu tidak bisa, tidak memungkinkan. Di sini contohnya adalah ITPAC FE ya teman-teman, Kihon Joho Gijutsu Shashiken. Ini adalah salah satu sertifikat yang cukup banyak didapatkan oleh orang-orang Asia Tenggara. Sayang sekali nggak ada di Indonesia sertifikasi ini, tapi ada di dekat-dekat kita kayak di Filipina, di Myanmar, di Singapura seperti itu. Banyak orang-orang Asia Tenggara yang memiliki sertifikasi ini. Jadi apabila ada sertifikasi selain ITPAC FE nih ya, mungkin teman-teman bisa melihat ke website ini. Silakan nanti teman-teman misalkan pengen capture juga nggak masalah. Di sini em, sertifikasi IT yang seperti ini nih bisa katakanlah eh, dibuat sebagai pengganti ijazah IT seperti itulah.
Jadi untuk menerangkan bahwa teman-teman ini memang memiliki ilmunya seperti itu. Dan sertifikasinya harus yang diakui oleh imigrasi Jepang untuk IT ya, begitu. Nah, kemudian memiliki kemampuan bahasa Jepang. Di sini tergantung dari pekerjaan dan perusahaan. Nanti akan aku jelaskan lebih detailnya lagi di beberapa slide berikutnya. Kemudian tren lowongan akhir-akhir ini tuh antara JLPT N1 sampai N3 untuk apa persyaratan sertifikasi ke bahasa Jepangnya. Untuk teman-teman yang belum tahu soal bahasa Jepang, belum tahu, belum pernah belajar, belum pernah ambil sertifikasi, JLPT ini istilahnya kayak TOEFL-nya bahasa Jepang gitu. Kalau di bahasa Inggris ada TOEFL, ada TOEIC, ada IELTS. Di bahasa Jepang ini ada JLPT, itu adalah yang paling umum digunakan. Selain JLPT juga ada namanya NATES, itu juga setara dengan JLPT dan bisa digunakan juga kadang-kadang. Begitu. Nah, biasanya ada nih teman-teman yang bertanya ke kita, gimana sih cara apply visa Gijin Koko? Di sini saya ingin menerangkan ulang bahwa kita nggak bisa apply sendiri ya untuk visa Gijin Koko ini atau visa apapun di Jepang. Kita harus memiliki COE. Di sini COE-nya itu bisa didapatkan setelah perusahaan penerima memproses. Jadi nanti perusahaannya yang akan memproses. Even kalau teman-teman ke Jepang nggak sebagai pekerja ya, misalkan sebagai apa sih pelajar, misalkan ingin S2 di Jepang, itu juga teman-teman harus dari pihak universitasnya yang nanti memproses COE untuk untuk belajar di Jepang seperti itu. Jadi kurang lebih nanti akan saya jelaskan lebih detail terkait prosesnya. Tapi untuk dimatomekan, untuk dirangkumkan, kurang lebih sih gini. Jadi teman-teman cari lowongan, kemudian apply, kemudian nanti seleksi, bla bla bla, kemudian menerima job offer dan COE-nya baru diproses. Seperti itu nih teman-teman. Oke, kita masuk ke perubahan aturan di 2026 nih terkait persyaratan bahasa. Ada peraturan baru nih teman-teman, mungkin sudah banyak yang tahu juga. Jadi terkait bahasa nih teman-teman, terhitung mulai April kemarin, pertengahan April kemarin, untuk visa Gijin Koku, ada penambahan persyaratan dokumen yang perlu dikumpulkan, yaitu dokumen yang membuktikan kemampuan bahasa. Nah, di sini dispesifikkan jika pekerjaan tersebut mengharuskan penggunaan bahasa Jepang dalam berinteraksi, begitu. Nah, sedangkan kemampuan bahasa yang dimaksud adalah setara dengan CFR B2. Oleh imigrasi Jepang, mereka menerangkan nih kemampuan bahasa yang setara dengan ini itu adalah kemampuan bahasa yang seperti apa sih mereka menerangkan. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi mereka tidak menerangkan pekerjaan yang mengharuskan penggunaan bahasa Jepang ini mereka tidak menyebutkan secara detail. Apakah ini hanyalah terbatas ke pekerjaan katakanlah translator ataukah ini mencakup keseluruhan pekerjaan yang ada di Jepang seperti itu. Kita tidak benar-benar bisa menilai dan mungkin yang bisa menilai hanyalah imigrasi Jepang saja begitu. Mungkin memang ada beberapa apa ya em, apa rumor di mana kalau ini persyaratan ini hanyalah untuk translator atau misalkan pegawai yang bekerja di bidang internasional seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan karena ini yang ditulis oleh imigrasi Jepang itu cukup ambigu gitu ya. Hanya benar-benar pekerjaan tersebut mengharuskan penggunaan bahasa Jepang dalam berinteraksi. Jadi misalkan di perusahaan tersebut memang dalam kesehariannya, dalam meetingnya semuanya berbahasa Jepang, itu juga termasuk ke pekerjaan ini nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa eh, kayak membenarkan yang mana saja. Ini agak abu-abu juga seperti itu. Namun terkait dengan CFR B2, itu apa aja sih yang mencakup di CFR B2 itu? Yaitu mereka yang memenuhi salah satu dari ini nih teman-teman. Entah mereka yang memiliki JLPTN 2 atau lebih tinggi, skor BJT sekitar 400, kemudian telah tinggal di Jepang lama, lulus dari universitas atau semongaku di Jepang, atau mereka yang menyelesaikan pendidikan wajibnya lulus SMA di Jepang seperti itu. Jadi ya intinya mereka yang pintar bahasa Jepang gitu sih, kurang lebihnya. Nah, tapi N2 atau CFR B2 ini kan tinggi banget ya teman-teman. Untuk yang belum pernah belajar bahasa Jepang, ini tuh benar-benar selevel bisnis.
Dan bahasa Jepang ini beda dengan bahasa Inggris gitu. Kalau menurut saya ya itu lebih sangat susah gitu ya. Kita nggak hanya belajar bahasa, kita belajar aksaranya juga. Itu cukup susah lah kalau dibandingkan dengan mungkin bahasa-bahasa lain tanpa aksara baru gitu ya. Nah, untuk peraturan ini ternyata hanya berlaku untuk perusahaan kategori 3 dan 4 nih teman-teman. Jadi imigrasi Jepang ini mengelompokkan perusahaan-perusahaan Jepang menjadi beberapa kategori nih. Kurang lebih gampangnya, kategori 1-2 ini adalah perusahaan besar atau stabil. Jadi perusahaan yang terdaftar di bursa saham dengan sertifikasi bla bla bla, atau mungkin perusahaan yang membayar pajak lebih dari 10 juta yen, atau mungkin perusahaan yang memang sudah banyak track recordnya gitu. Jadi track recordnya baik track record perusahaan itu sendiri atau track record meng-hire SDM asing. Jadi perusahaan yang cukup stabil lah gitu, yang di kategori 1-2. Nah, perusahaan kategori 1-2 ini aturannya tuh relatif nggak berubah gitu loh. Aturannya itu nggak kandidat nggak harus menambahkan sertifikasi bahasa untuk bisa bekerja di perusahaan ini, untuk bisa mendapatkan visa Kijinkoku. Contohnya misalkan nih teman-teman mungkin pernah dengar perusahaan Rakuten. Rakuten ini kan ada kalanya mereka hire IT engineer English speaker. Jadi bukan benar-benar Japanese speaker begitu. Dan untuk perusahaan besar seperti ini tidak perlu tuh mereka kandidatnya menambahkan sertifikat bahasa seperti itu. Tapi untuk trennya sekarang, apakah bisa sih kita menggunakan bahasa Inggris untuk bekerja di Jepang? Nanti akan aku jelaskan di slide berikutnya. Nah, aturan ini adalah untuk mereka yang ada di kategori 3 dan 4, yaitu perusahaan yang basically tidak termasuk di kategori awalnya ini. Jadi biasanya perusahaan kecil atau perusahaan baru atau memang belum ada track record banyak. Ini untuk menghindari penyalahgunaan ya teman-teman, karena kadang ada sebelum-sebelumnya nih ada mereka datang ke Jepang yang tidak apa ya, tidak match gitu. Mereka pengalamannya apa, mereka lulusan mana, tapi ternyata bekerja di Jepang sebagai ini, kayak kurang match gitu. Jadi pihak imigrasi ingin memperketat penyalahgunaan ini seperti itu. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan di berikutnya seperti itu. Makanya diperketat untuk bahasanya juga. Nah, yang di sini perlu dipahami adalah yang pertama, apakah tanpa JLPT, tanpa sertifikasi bahasa Jepang itu kita bisa bekerja di Jepang sebagai engineer misalkan? Bisa, tapi tergantung pada perusahaan tempat teman-teman bekerja nih, gitu. Seperti yang tadi ya, kategori berapa nih teman-teman nanti bekerjanya, gitu. Nah, apakah memungkinkan bekerja di Jepang sebagai engineer tanpa kemampuan bahasa Jepang sama sekali? Bukan sertifikat ya, tanpa kemampuan, benar-benar nol Japanisnya. Itu apakah memungkinkan? Saat ini kemungkinannya sangat kecil nih teman-teman, karena di lingkungan kerja di Jepang itu biasanya memang menggunakan bahasa Jepang dalam komunikasinya, begitu. Jadi ada case di kami nih, kandidat ini sudah lolos juga. Kandidat ini tidak memiliki sertifikasi apapun bahasa Jepang, tapi dia tetap bisa lolos karena memang dia komunikasinya bagus dalam bahasa Jepang. Dia juga pernah tinggal di Jepang, jadi kayak memang sudah bagus kemampuan bahasa Jepangnya, begitu. Jadi nggak melulu tentang sertifikasi nih teman-teman, lebih ke kemampuan berbahasanya, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepangnya, seperti itu. Tapi nih, kemarin, sedikit cerita aja, kemarin ketika saya sholat Idul Adha di sini, itu sebelah saya kebetulan adalah ibu-ibu yang kerja di Jepang, tanpa kemampuan bahasa Jepang sama sekali. Beliau kerja di bidang nuklir, kalau nggak salah. Full English pekerjaannya. Namun di sini beliau kerja di Indonesia itu merupakan perusahaan cabang dari perusahaan Jepangnya gitu. Jadi istilahnya beliau ini dipindahkan gitu dari cabang Indonesia ke cabang Jepang kayak gitu. Jadi ada nih model-modelan yang seperti itu teman-teman. Biasanya pekerjaan yang full English tanpa persyaratan bahasa Jepang itu pekerjaan yang mungkin nggak open recruitment, tapi close recruitment. Jadi dari dalam atau mungkin kayak ada rekomendasi dari dalam atau mungkin langsung di scout oleh perusahaan atau mungkin ada juga sih pernah di Restwork Career satu lowongan dengan persyaratan bahasa Inggris only. Di situ begitu dibuka langsung close gitu kan karena saking banyak sekali
kandidatnya begitu. Jadi mungkin teman-teman juga ketika cari lowongan-lowongan nggak begitu sering menemui lowongan untuk bekerja di Jepang tanpa persyaratan bahasa Jepang seperti itu. Jadi karena ini nih teman-teman, karena lingkungan kerja di Jepang menggunakan bahasa Jepang biasanya dalam komunikasi. Walaupun memang ada, tapi sangat kecil gitu. Kita nggak bisa janjiin seperti itu kurang lebihnya. Tapi nggak nol, kemungkinan itu nggak nol gitu. Tapi nggak banyak juga seperti ini. Jadi di sini teman-teman juga perlu memahami bahwa persyaratan imigrasi itu nggak sama dengan persyaratan perusahaan. Kita kasih contohnya juga nih. Jadi misalkan lowongan A dari perusahaan kategori 1-2, which is perusahaan yang nggak perlu ya kemampuan bahasa Jepang, maksudnya nggak perlu mensubmit sertifikasi bahasa Jepang. Job desk-nya misalkan bla 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 gitu ya. Nah, dia kasih persyaratan JLPTN 2. Jadi di sini JLPTN 2 merupakan persyaratan seleksi perusahaan. Jadi bukan persyaratan imigrasinya, misalkan seperti itu. Jadi di sini adalah perusahaan-perusahaan yang apalagi dengan aturan baru ini, perusahaan-perusahaan itu makin berpikir apakah kita ganti aja ya peraturan kita, apakah kita ganti aja persyaratan orang-orang supaya bisa apply di kita ya. Karena kan kita nggak tahu nih di kemudian hari dengan Perdana Menteri yang sekarang itu kayak gimana nanti perubahan peraturan ke depannya karena kita nggak tahu gitu. Jadi banyak perusahaan yang juga berpikir untuk merubah persyaratan dari internal mereka sendiri kayak gitu. Jadi basically lowongan Gijingoku dengan persyaratan N3 ke bawah itu udah pasti lowongan tersebut dari perusahaan kategori 1-2. Perusahaan dengan banyak track record lah kurang lebih. Nah, lowongan dengan persyaratan JLPTN 2 itu nggak melulu perusahaannya kategori 3-4 aja nih, teman-teman. Melainkan ada juga kemungkinan perusahaannya itu kategori 1-2, tapi persyaratannya N2 dalam seleksinya, persyaratan untuk masuk ke perusahaan, bukan persyaratan imigrasinya. Gampangnya sih teman-teman tinggal ikuti persyaratan yang tertera di lowongan. Karena perusahaan Jepang itu pasti mereka sudah ini ya, sudah memikirkan dahulu nih persyaratan internal sekaligus persyaratan imigrasi sebelum mereka open lowongan itu ke publik gitu. Jadi misalkan ini ada lowongan yang seperti ini. Dia tempatnya di IG, annual income-nya seperti ini, dan N1 sampai N3 tertulis. Maka lowongan ini bisa di-apply oleh kandidat dengan level bahasa Jepang N1 sampai N3. Nah, karena ada N3-nya ini, berarti perusahaan ini merupakan perusahaan kategori 1-2. Tapi di sini bukan berarti perusahaan kategori 1-2 itu pasti bagus, perusahaan 3-4 pasti jelek, nggak seperti itu ya teman-teman. Semuanya ya bagus-bagus aja. Apabila sudah lolos imigrasi itu pastinya perusahaan yang sudah dicek juga oleh imigrasi gitu. Jadi di sini yang membedakan hanya mungkin track record-nya lebih lama. Mungkin perusahaannya udah dari tahun 90-an gitu. Mungkin yang perusahaan 3-4 adalah perusahaan yang baru-baru ini didirikan seperti itu. Nggak melulu perusahaan yang kecil gitu ya teman-teman. Nah, tadi sempatlah kita ngomongin soal Rise for Rise for. Apa sih Rise for itu? Kita jelaskan sedikit terkait dengan Rise for. Setelah itu nanti akan kami jelaskan secara umum alurnya seperti apa nih. Teman-teman kan masih meraba-raba dari yang kita omongin ini ya. Gimana sih? Jadi alurnya kayak gimana sih gitu. Nanti kita omongin setelah Rise for Career. Jadi Riseware ini merupakan platform pencarian kerja untuk engineer asing, teman-teman. Kita, seperti yang tadi saya sebutkan ya, kita base-nya di Jepang, sayang sekali. Jadi perusahaan kami namanya Wiltech, itu ada di seluruh Jepang, dari atas sampai bawah, dari Hokkaido sampai Kyushu kami ada. Sayang sekali kami nggak ada di Indonesia untuk saat ini. Tapi teman-teman tetap bisa ngobrol ke kita lewat sosial media ya, walaupun kita sangat berjauhan begitu. Jadi ada dua platform, pertama Rise for Business dan Rise for Career. Rise for Business ini untuk perusahaan Jepang. Jadi nanti klien-klien kami itu mereka masuk ke Rise for Business ini, mereka berlangganan Rise for Business, mereka masukkan lowongan-lowongannya, kemudian kami cek dulu perusahaan-perusahaannya seperti apa, kemudian apabila oke perusahaannya, track record-nya bagus, bukan black company dan lowongannya masuk akal, nanti kami masukkan ke Rise for Career. Disinilah teman-teman engineer asing atau teman-teman yang ingin bekerja sebagai dengan visa Kijin Koku bisa cari-cari lowongannya di sini, Rise for Career ini. Saat ini akun terdaftarnya cukup banyak nih teman-teman, 46.000 orang.
namun mainly adalah keluarga negaraan Myanmar dan Vietnam. Saat ini Indonesia masih sedikit, masih ke berapa ya? Sangat sedikit dibandingkan Myanmar dan Vietnam. Perusahaan klien kami saat ini ada 200 perusahaan, jadi banyak lowongan-lowongan dari banyak sekali perusahaan di platform kami. Teman-teman bisa apply ke banyak perusahaan sekaligus. Lowongan yang aktif saat ini 640 lowongan. Apabila sudah close, itu akan langsung di-close, teman-teman, jadi tidak bisa apply. Nah, IT-nya di tahun ini ada 450 orang yang bisa mendapatkan job offer. Dan di sini gratis ya semuanya dari registrasi sampai job offer, kayak job street, kayak Glints gitu kalau di Indonesia. Jadi benar-benar kayak platform pencarian kerja aja kayak gitu. Di sini yang bisa menggunakan itu siapa aja sih? Level bahasa Jepangnya N1 sampai N5. Di sini kenapa kita tulis sampai N5? Karena kadang ada nih, kadang, tapi kita nggak bisa menjanjikan ya teman-teman. Kadang ada lowongan-lowongan N4, N5 tuh pernah muncul. Walaupun saat ini trennya nggak begitu ya. Saat ini trennya nggak begitu. Kemudian bidangnya IT, mechanical construction, terus ada non-engineering juga, walaupun tidak banyak, tapi kita ada beberapa lowongan seperti marketing atau translator seperti itu. Tapi tidak banyak, teman-teman. Karena di sini kita fokusnya ke engineering. Bisa diakses dari Jepang maupun luar negeri. Dan saat ini yang available lowongan kami memang N3 ke atas. Namun kami tidak menutup kemungkinan di kedepannya akan ada lowongan-lowongan kecil juga, maksudnya N4, N5. Tapi tidak bisa kami janjikan juga karena melihat tren saat ini akan susah juga sepertinya lowongan-lowongan dengan bahasa Jepang level rendah begitu. Servis pertama kami yaitu pencarian kerja. Teman-teman bisa apply ke lowongan pekerjaan di Jepang, bisa di-scout langsung, bisa support dari tim Restwork Career. Jadi di sini kami adalah media ya teman-teman. Kami bukan pihak ketiga yang langsung menghubungkan teman-teman, kemudian teman-teman hanya berhubungan ke kami, terus kami yang menyalurkan ke perusahaan. Enggak, kami di sini adalah platformnya aja. Jadi teman-teman langsung apply ke perusahaannya, teman-teman langsung di-scout oleh perusahaannya. Message-nya pun teman-teman langsung antara perusahaan dan teman-teman apa berpesannya seperti itu, berkomunikasinya seperti itu. Jadi di sini pernah ada track record tercepat, yaitu 3 minggu dari melamar pekerjaan hingga mendapat job offer. Namun di sini sekali lagi tergantung masing-masing kandidat ya, tergantung kualitas kandidatnya, tergantung lowongan yang di-apply, dan tergantung urgensi dari lowongan atau perusahaan tersebut juga. Jadi berbeda-beda terkait dengan lama proses pelamaran ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami mengadakan seminar-seminar seperti ini. Kami juga mengikuti job fair di Indonesia, biasanya setahun sekali di Tokyo Job Fair Indonesia atau Japan Job Fair Indonesia, kan biasanya ke Jakarta untuk menjelaskan soal resume career dan menjelaskan soal lowongan-lowongan yang available seperti itu. Yang ketiga, kami ada konten-konten di sosial media kami ini, teman-teman. Misalkan ada konten yang teman-teman ingin, tolong dong buatkan artikel seperti ini, juga sangat memungkinkan. Silakan teman-teman bisa chat di sosial media kami. Ini adalah 5 hal yang kami bisa offer ke teman-teman secara gratis ya. Yang pertama yaitu platform kami dikhususkan untuk engineer asing. Jadi di sini lowongannya adalah lowongan untuk engineer asing. Jadi teman-teman tidak akan melawan orang Jepang lah seperti itu. Dan di sini lowongannya sudah kami cek dahulu supaya teman-teman nggak usah khawatir, bisa apply ke sini semuanya perusahaannya aman, nggak ada black company seperti itu. Kemudian ada support dengan bahasa asing dan bahasa Inggris di sosial medianya aja ya teman-teman. Ketika apply, ketika interview, semuanya sudah dalam bahasa Jepang untuk saat ini. Karena lowongan yang saat ini available adalah N3 ke atas. Kemudian proses hingga mendapatkan job offer itu cepat karena di sini teman-teman akan langsung berhubungan dengan perusahaannya gitu. Kami di sini adalah media aja gitu. Teman-teman akan langsung berhubungan dengan perusahaannya gitu. Kemudian semua dapat diakses secara gratis nih teman-teman. Kemudian ada tools untuk membuat CV versi Jepang. Begitu. Nah, kita masuk alur keseluruhan dengan menggunakan Rise for Career nih. Yang pertama, proses seleksinya nih, teman-teman. Login register apabila menggunakan platform kami ya. Apabila tidak menggunakan platform kami, misalkan teman-teman mencari kerja yang gratis ya, Gijin Kokunya, teman-teman kan bisa mencari lewat platform-platform apabila di Jepang
terlebihnya ya, kalau di Jepang, misalkan teman-teman bisa lewat Trikunabi, Mainabi, atau lewat Indeed, atau mungkin lewat LinkedIn juga bisa seperti itu. Itu kan teman-teman, itu kan hanya media di mana teman-teman bisa langsung apply ke lowongan perusahaan tersebut. Kemudian teman-teman cari pekerjaan, lamar, seleksi dokumen, kemudian interview, dan sampai ke job offer. Aku jelaskan satu persatu. Pertama, untuk Rise for Career nih, apabila sudah memiliki akun, teman-teman tinggal login aja. Apabila belum memiliki akun, teman-teman minta tolong untuk register dulu. Sebentar, bisa aku kirim nggak ya? Untuk linknya nanti mungkin setelah ini aku akan kirim ke teman-teman. Setelah paparan selesai mungkin ya teman-teman, ini mungkin yang ingin capture bisa capture di sini ya. Apabila sudah memiliki akun bisa login, kemudian apabila belum memiliki akun bisa register. Intinya teman-teman bikin profilnya dulu. Jadi masukin detailnya, masukin dedicationnya juga bisa, masukin lulusan mana, kemudian level bahasa Jepangnya seperti apa, dimasukin dulu, dibikin profilnya, habis itu teman-teman nanti apply. Ini adalah tampilan di platform kita. Untuk teman-teman yang belum belajar bahasa Jepang tapi ingin lihat-lihat dulu lah, itu teman-teman bisa nanti diklik di sebelah sini. Ini adalah tulisan Nihongo, bahasa Jepang. Teman-teman bisa klik ganti ke English. Untuk teman-teman yang prefer untuk melihat dalam bahasa Inggris ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan website ini dalam bahasa Inggris juga. Nah, kurang lebih seperti ini nih kalau bahasa Inggrisnya. Teman-teman bisa klik nih specialization-nya apa, misalkan IT, kemudian Japanese levelnya berapa, kemudian tinggal klik search. Nanti akan muncul banyak lowongan-lowongan yang sesuai dengan teman-teman, ya apa yang teman-teman inginkan begitu. Namun yang perlu diperhatikan di sini ada dua hal. Apabila tertulis Nihon Zaiju Sanomi Obo Kano atau hanya yang apply, hanya yang ada di Jepang yang bisa apply. Jadi di sini teman-teman yang tinggal di Indonesia tidak bisa apply lowongan yang ada tulisan seperti ini ya. Teman-teman tapi bisa apply ke sini nih. Lowongan yang ada tulisan kayak gini. Apply from anywhere. Dokara Demo Obukano. Jadi di sini bisa di-apply dari manapun. Seperti itu. Tapi teman-teman apabila ngotot pengen apply di sini juga boleh. Apply aja, tapi nanti perusahaannya mungkin akan bilang, mohon maaf, ini adalah lowongan yang kami buat hanya untuk mereka yang sudah di Jepang, jadi kami tidak bisa melanjutkan proses Anda ke proses berikutnya seperti itu. Dalam bahasa Jepang ya, tentu saja. Seperti itu. Jadi silahkan teman-teman bisa apply aja ke banyak pekerjaan yang teman-teman inginkan. Kurang lebih nanti pembagiannya tuh seperti ini role-nya. Jadi IT, misalkan IT yang mana sih teman-teman bisa diklik nih. IT yang bagian mana? Mechatronics, mechanical kah, electrical kah gitu. Kemudian ada yang lainnya ya. Di sini nggak sempat ke capture untuk non-engineering. Ada tulisan Sonota atau others. Teman-teman bisa klik bagian itu aja. Nanti muncul lowongan-lowongan non-engineering yang kami miliki. Seperti itu. Namun sangat limited saat ini teman-teman. Karena di sini kami eh ini adalah engineering. Kemudian apabila teman-teman sudah cek nih detail pekerjaannya, persyaratannya, dan rasanya cocok nih, kayaknya oke nih kalau aku apply. Silakan teman-teman tinggal klik apply atau di sini ya obo suru versi bahasa Jepangnya. Tinggal diklik aja, nanti proses aplikasi sudah terjalin seperti itu. Nanti teman-teman akan bisa nge-message, ngirim pesan ke perusahaan tersebut begitu. Nah, biasanya lewat pesan, perusahaan akan meminta dua hal ini nih, teman-teman. Yaitu Rirekisho dan Shokomukekisho. Rirekisho ini format CV versi Jepang, dan Shokomukekisho ini riwayat pekerjaan versi Jepang. Jadi formatnya ada sendiri. Bagi teman-teman yang butuh formatnya, bisa scan di QR code ini, bisa di capture juga di sini. Nanti aku akan kirim uh, via chat terkait dengan semua link-link yang ada di sini. Oke, aku next ya teman-teman. Nanti apabila pengen lihat QR code-nya bisa aku back lagi. Nah, di sini adalah proses seleksinya. Sorry, proses setelah itu. Jadi kita akan masuk setelah dokumen selection ya. Setelah teman-teman sudah lolos nih seleksi dokumen. Nanti akan diajak untuk masuk ke interview. Nah, di sini interviewnya tidak akan ada penerjemah nih teman-teman untuk saat ini karena di sini saat ini yang available adalah untuk N1 sampai N3 begitu. Tapi pernah ada ketika itu dibolehkan N4 dengan
level bahasa Inggris tertentu yang mana akhirnya ada penerjemahan dalam bahasa Inggris ke Jepang ketika itu. Namun saat ini nggak ada dan kami nggak bisa menjanjikan ada atau tidaknya di masa depan seperti itu. Kemudian apabila sudah lulus interview, biasanya interviewnya bisa 2 kali, bisa 3 kali, itu teman-teman mendapatkan job offer dari perusahaan. Nah, di sini job offernya teman-teman bisa terima atau nggak terima. Itu benar-benar terserah teman-teman. Setelah udah melihat job offer, kayaknya kurang deh. Kayaknya nggak cocok deh sama aku. Atau mungkin ada tawaran lain yang lebih bagus. Teman-teman boleh menolak. Itu benar-benar terserah keputusan pribadi begitu. Kemudian em, setelah seleksi, jadi setelah lolos, setelah dapat job offer, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi di sini em, yang pertama adalah pengurusan COI, kemudian visa, kemudian persiapan keberangkatan, ketibaan ke Jepang, dan masuk perusahaan. Pengurusan COI itu seperti apa? Teman-teman sebenarnya nggak usah khawatir soal pengurusan COI ini. Setelah em, apa job offer itu diterima, nanti dari pihak perusahaan akan minta banyak dokumen. Silakan siapkan ini, gitu. Kurang lebih dokumennya seperti ini. Silakan isi dokumen aplikasi ini, kirimkan ijazah universitas, kirimkan transkrip, kirimkan ini. Dari pihak perusahaan akan meminta ke teman-teman. Nanti teman-teman tinggal kirimkan. Nah, barulah pihak perusahaan akan eh, meng-apply, meng-apply, mensubmit itu semua untuk diurus ini COI-nya. Jadi COI ini dokumen imigrasi resmi ya teman-teman untuk kita supaya bisa dapat visa di Jepang seperti itu. Nah, masalahnya pembuatan COI ini sangat lama nih, teman. Apalagi akhir-akhir ini. Yang dulu mungkin 1 bulan, kebetulan saya dulu 1 bulan langsung keluar COI-nya, tapi sekarang agaknya susah 1 bulan bisa keluar. Kayak mungkin 3 bulanan seperti itu. Even COI untuk visa keluarga ya, visa tanggungan keluarga. Biasanya dulu untuk teman-teman yang ingin membawa istri dan anaknya ke Jepang, itu mereka mungkin hanya memakan waktu 1 bulan aja untuk visa keluarga itu bisa sampai di Jepang. Sorry, bisa terbit gitu ya. Apa COI-nya bisa terbit gitu ya. Tapi saat ini butuh sampai setengah tahun untuk di imigrasi Osaka ya. Saya kurang tahu untuk imigrasi lainnya. Imigrasi Osaka ini butuh waktu paling nggak 6 bulan untuk teman-teman bisa mengeluarkan COI dependent itu, COI keluarga itu. Nah, untuk COI bekerja ini benar-benar antara imigrasi dan Tuhan saja yang tahu. Mungkin kita nggak bisa tahu sama sekali soal ini kapan bisa keluarnya begitu. Tapi setelah terbit, biasanya teman-teman akan di-email nih soal COI-nya. Nah, email tersebut teman-teman bisa print. Ini adalah COI kita, karena di situ tertera nomornya ya, nomor COI-nya berapa, detail-detailnya COI-nya akan tertera di email itu. Nanti teman-teman tinggal print emailnya, atau mungkin COI-nya bisa dikirim secara fisik ke Indonesia. Juga ada apa pattern yang seperti itu. Nah, setelah COI dikirim, barulah teman-teman pergi ke Visa Application Center di Indonesia. Ini teman-teman yang pergi sendiri nih. Jadi kalau di apa visa Gijen Koku ini biasanya benar-benar teman-teman yang berangkat sendiri ngapa-ngapain sendiri, nggak diurusin oleh LPK. Kalau LPK kan mungkin udah ngurusin visanya, udah ngurusin segala macamnya ya, teman-teman tinggal terima jadi. Namun di sini teman-teman benar-benar harus datang langsung ke Japan Visa Application Center ini. Tergantung domisilinya teman-teman ada di mana, ada di beberapa titik di Indonesia yang paling dekat itu teman-teman bisa kunjungi. Kemudian membawa banyak dokumen, misalkan form pendaftaran visanya, fotonya, dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman lihat di website kedutaan Jepang ya, untuk detailnya. Gitu. Visanya kalau di Indonesia cepat teman-teman, asalkan CO-nya udah keluar, itu biasanya sekitar 7 hari kerja, atau mungkin nggak sampai juga. Jadi intinya sekitar 1 mingguan, itu teman-teman bisa udah mendapatkan visanya, akan keluar visanya. Gitu. Nah, sambil mengurus visa atau sambil mengurus COI, biasanya pihak perusahaan itu mempersiapkan beberapa hal terkait nanti keberangkatan teman-teman. Seperti akomodasi, kemudian tiket pesawat untuk Gijen Koku ini, mostly ya, biasanya pada umumnya perusahaan yang akan mengcover tiket pesawatnya teman-teman dari Indonesia ke Jepang, seperti itu. Kalau
beberapa case di kami ya sejauh ini itu tiket pesawat dari Jakarta ke tempatnya di Jepang. Misalkan teman-teman penempatan di Tokyo, Jakarta ke Tokyo, atau penempatan di Nagoya, Jakarta ke Nagoya, Jakarta ke Osaka seperti itu. Nah, tiket domestiknya teman-teman nih, misalkan nggak dari Jakarta nih, misalkan orang Lampung, dari Lampung ke Jakartanya, teman-teman cover sendiri seperti itu sih. Jadi kurang lebih yang perlu di cover sendiri adalah biaya visa. Jadi di sini ada visa ke JFK ya. Biasanya biaya visa ini tetap dibayarkan sendiri karena ini visa yang kita perlu bayarkan ke apa apa sih tempat di Indonesia begitu. Ada beberapa kaisya juga, ada beberapa perusahaan juga yang bisa nge-reimburse ini, cuman nggak semuanya gitu. Biaya visa di Indonesia cuma berapa ya? Berapa ratus ribu begitu. Kemudian biaya paspor, tentu saja teman-teman harus memiliki paspor sendiri. Kemudian biaya perjalanan dari domisilinya teman-teman ke airport yang nantinya teman-teman akan berangkat ke Jepang seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman tiba di Jepang sesuai dengan instruksi perusahaan dan masuk ke perusahaan. Masuk perusahaan biasanya teman-teman nggak akan langsung kerja, tapi kayak ada pengenalan lebih dahulu atau pelatihan terlebih dahulu tergantung perusahaan masing-masing seperti itu. Oke, yang terakhir ini saya akan mau sedikit share lowongan yang available ya teman-teman. Hanya tiga aja yang aku akan share di hari ini karena sepertinya akan panjang juga kalau misalkan banyak-banyak. Ini yang pertama adalah lowongan bidang konstruksi. Jadi di sini job desk-nya adalah pekerjaan teknik sipil. Jadi kalau di Jepang itu teknik sipil dan arsitektur itu berbeda. Perbedaannya adalah kalau teknik sipil itu non bangunan, kalau arsitektur itu bangunan yang kayak untuk tinggal yang kayak mansion atau rumah atau apartemen seperti itu. Jadi dua-duanya mengerjakan hal yang sama, dua-duanya mengerjakan desain, dua-duanya mengerjakan site engineer, semuanya sama. Yang beda hanyalah em, lokasi konstruksinya aja. Kalau di Jepang seperti itu. Jadi di sini job desk-nya di bidang pekerjaan-pekerjaan non bangunan membantu penyusunan budgeting, kemudian penjadwalan, progres, dan QC. Persyaratannya di sini memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai site engineer, kemudian memiliki JLPTN 3, NATES juga boleh. Jadi NATES ini teman-teman, kalau JLPT dilaksanakan cuma 2 kali dalam 1 tahun, NATES ini kayak 2 bulan sekali. Jadi teman-teman bisa, misalkan nggak lolos JLPT, ambil NATES itu juga boleh. Cuman lebih mahal aja kalau di Indonesia. Kalau di Jepang lebih murah, tapi kalau di Indonesia lebih mahal. Lulusan jurusan arsitektur atau teknik sipil ini juga boleh kalau lulusannya itu terkait ya, misalkan jurusan eh, konstruksi kan ada ya, tergantung univnya masing-masing ya, nggak semuanya namanya arsitektur atau teknik sipil. Misalkan teknik konstruksi, seperti itu juga boleh. Kemudian lowongan kedua adalah IT engineer. Di sini bekerja pada proyek perusahaan klien, proyeknya nanti banyak pilihannya, basically nanti ditempatkan sesuai dengan bahasa pemrograman yang sudah teman-teman kuasai, sesuai dengan apa pengalaman yang teman-teman pernah miliki, dengan persyaratan minimal 1 tahun pengalaman developer nih, seperti itu. Kemudian pengetahuan dasar tentang DBMS, lulusan jurusan yang terkait dengan IT, dan di sini minimal di LPT-nya antara N1 hingga N3 nih teman-teman. Teman-teman bisa apply di kami. Kemudian yang terakhir adalah eh, mechanical design engineer. Jadi di sini mechanical design sama kerjanya di proyek lain, banyak sekali proyeknya nanti akan disesuaikan dengan pengalaman dan em, tools yang teman-teman kuasai. Persyaratannya lulusan teknik mesin, elektromekatronika atau bidang-bidang terkait, mampu berbahasa Jepang pada tingkat bisnis. Di sini tulisannya N1 sampai N3. Tapi untuk perusahaan ini, teman-teman, itu biasanya mereka ketika interview akan dilihat apakah bisa berkomunikasi secara lancar dalam bisnis. Karena kadang ada kalanya mereka yang sudah memiliki N3 tapi nggak bisa ngomong itu kan ada ya teman-teman. Dan di sini mereka lebih eh, apa ya menargetkan level komunikasi yang tinggi seperti itu. Di sini memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam desain menggunakan CAD seperti itu.
kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kita akan move ke Q&A session. Bisa aku kembalikan ke Nindi-san. Apakah di sini? Ya, terima kasih Kak Laili atas pemaparan materinya ya, yang benar-benar eh, full dengan informasi yang sangat bermanfaat. Nah, saya yakin mungkin teman-teman juga merasa demikian, tapi pasti ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga ya, ada hal-hal yang mungkin belum jelas atau mungkin butuh dijelaskan kembali. Teman-teman bisa tanya, tapi sebelum itu mohon teman-teman untuk mengisi link angket terlebih dahulu yang saya sudah share di kolom chat ya teman-teman. Jadi ini tujuannya adalah untuk ini ya mengetahui bagaimana pengalaman teman-teman dalam sesi seminar kali ini sehingga nanti ketika ada seminar atau ada acara lagi selanjutnya kita bisa mengimprove nih di tempat-tempat yang di poin-poin yang mungkin teman-teman merasa bisa diimprove. Begitu. Boleh dimasukkan saran-sarannya atau mungkin penilaian atas seminar hari ini. Dan juga boleh teman-teman kalau misalnya ada ide ya, next mau seminar terkait apa nih, gitu ya. Itu boleh silakan idenya dikeluarkan di angket tersebut. Begitu. Nah, selagi kita menunggu, karena sudah banyak sekali ya Kak Laili pertanyaan yang masuk di kolom chat, mungkin boleh kita sambil menjawab ya, Kak Laili. Oke. Apa mungkin bisa aku pilih langsung? Boleh, silakan, silakan. Oke, coba aku pilih dulu ya. Oh, ada yang raise hand. Sebentar, sebentar. Mungkin eh aku jawab dari Arifsan. Kalau tanggi dari aku bagaimana, Kak? Ini maksudnya untuk teman-teman yang nggak tahu ya. Ini maksudnya apa D3 atau D4 seperti itu. Jadi bukan yang S1, tapi perguruan tinggi kan itu. Apakah itu termasuk? Termasuk ya teman-teman D3 atau D4. Kalau D1, D2 sepertinya akan agak susah, tapi kalau untuk D3, D4 itu memungkinkan karena itu termasuk apa pendidikan lanjutan kalau di Indonesia. Jadi ada dokumen dari imigrasi Jepang yang terkait dengan level pendidikan di Indonesia dan bagaimana sih dia itu setara di Jepang seperti itu. Dan untuk level pendidikan lanjutan yaitu setelah SMA itu tuh termasuk. Jadi D3, D4 itu termasuk seperti itu. Tapi ada kalanya perusahaan itu minta S1 tuh ada kalanya seperti itu. Jadi kadang ada perusahaan yang mereka tidak menerima Senmonggaku, mereka tidak terima D3, D4, hanya menerima S1 tuh ada. Tapi kalau secara imigrasi untuk D3, D4 tidak masalah. Seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih untuk pertanyaannya Arifsan. Kemudian em, aku coba jawab 3 pertanyaan lagi dari eh, chat. Kemudian kita akan masuk ke yang raise hand ya. Ada pertanyaan dari Kak Irma, saya S1 Bahasa Jepang namun pengalaman kerja 10 tahun bidang manufaktur, tapi perusahaan Jepang di Indonesia apa bisa diakui? Bisa, Kak. Asalkan bidang manufakturnya ini job desk-nya benar-benar eh, non ini ya, apa? Non penerjemahan. Misalkan kalau misalkan S1 bahasa Jepang saja kan bisa menjadi Gijinkoku di Jepang tanpa menjadi engineer kan juga bisa kan untuk di bagian translator atau di bagian pengurus TSK atau mungkin penghandle Jisuse seperti itu kan banyak juga pilihannya untuk S1 bahasa Jepang. Namun apabila ingin untuk bekerja sebagai engineer nih, inginnya sebagai engineer misalkan mungkin engineer manufaktur gitu ya itu memungkinkan sekali. Tapi itu tadi pengalaman kerja 10 tahun di Indonesianya harus tertulis di Rekisonya bahwa itu pengalaman benar-benar pengalaman manufaktur. Jadi tidak terkait dengan penerjemahan. Kalau memang terkait dengan penerjemahan, maka itu nanti akan jatuhnya di Jepangnya juga bukan engineer tapi bagian penerjemahan. Seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Irma. Sebentar. Selanjutnya, em, pertanyaan dari Kak Miswanto Anto, apakah ada maksimal umur? Jadi kalau di perusahaan Jepang itu lowongan-lowongannya selalu tidak ada maksimal umur untuk engineer ya. Kalau untuk Toko Tegeno atau Jisuse mungkin ada, tapi kalau untuk Gijinkoku itu dari persyaratannya pasti tidak ada.
Tapi memang untuk trennya, itu biasanya mereka yang di bawah usia 35 tahun itu lebih diminati daripada yang di atas 35 tahun. Tapi secara tertulis atau secara benar-benar tersurat begitu ya, itu tidak ada maksimal umurnya begitu. Apabila teman-teman sudah, misalkan Bapak Ibu sudah berada di usia 40-an, tapi memang katakanlah senior begitu ya, sudah sangat berpengalaman, jabatannya juga sudah tinggi, dan misalkan ada lowongan serupa di Jepang, itu sangat memungkinkan. Namun saat ini Jepang ini kan trennya mereka apa ya, kekurangan anak muda, mereka kekurangan em, gambaru mudanya gitu. Mereka kekurangan sifat-sifat yang semangat-semangat mudanya. Jadi mereka lebih ingin meng-hire anak-anak muda untuk regenerasi berikutnya juga seperti itu. Jika pelamar kerja memiliki gelar S1 dan S2 berbeda jurusan, perusahaan akan refer ke gelar yang mana, Bu? Oke. Jadi terkait gelar S1 S2 itu biasanya juga ada perbedaan di gaji juga. Nanti kadang-kadang yang S2 itu lebih tinggi walaupun memang tergantung perusahaannya ya. Nanti perusahaannya memberikan ketentuan seperti apa terkait gaji. Namun apabila berbeda jurusan itu nanti biasanya akan mostly ke yang S1 karena S2 kan lebih ke research begitu ya dan cuma 2 tahun biasanya seperti itu. Jadi biasanya akan lebih refer ke yang S1. Namun misalkan nih memang apply-nya di lowongan yang match-nya sama jurusan S2 aku nih seperti itu. Itu juga juga sangat memungkinkan, tidak masalah. Silakan bisa di-apply saja dahulu, kemudian nanti biarkan pihak perusahaannya yang akan menilai. Mereka tentu saja akan melihat gelar S2-nya tersebut, gelar jurusan jurusan yang telah dilewati di S2-nya tersebut, tentu saja mereka tidak akan apa ya, menolak itu, terus tentu saja mereka akan mempertimbangkan hal itu juga. Jadi tidak masalah terkait perbedaan jurusan ini. Namun memang apabila tidak hanya jurusan saja, tapi misalkan setelah jurusan itu, setelah lulus dari jurusan itu, teman-teman memiliki pengalaman kerja, itu biasanya yang akan relate dengan pengalaman kerjanya yang lebih di dipertimbangkan. Misalkan S1-nya apa ya? Misalkan lebih ke IT, tapi S2-nya lebih ke engineering mesin pada umumnya, misalkan seperti itu. Nanti pekerjaannya misalkan lebih ke non-IT, itu nanti mereka akan lebih refer ke gelar yang non-IT seperti itu. Tergantung dari pengalaman kerjanya juga. Jadi yang paling oke adalah apabila on track ya teman-teman, dari S1, S2, pekerjaannya semuanya lurus gitu, itu akan lebih mudah prosesnya, nggak seribet yang lainnya. Oke, aku move ke yang raise hand mungkin kali ya, Kak Nindi. Iya Kak, boleh. Untuk teman-teman yang sudah raisen ada 4 orang, boleh silakan. Salah Oke, satu. mungkin yang sudah on cam dulu, Visan, Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak. Erlanggasan. Oke, baik. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya terkait dengan yang tadi disampaikan ya, Mbak Leli. Di sini saya ingin coba konfirmasi beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk persyaratan tadi visa Gijinkoku, Mm-mm. kan sudah ada peraturan yang baru per pertengahan April tahun ini. Nah, kira-kira di lowongan-lowongan yang di-share sama apa? Rice Career itu tuh Mm. ada statement kalau si perusahaan yang terdapat logonya itu dikategorikan sebagai perusahaan level 1 atau 2 Hmm. kategori 3 atau 4 gitu tidak ya? Oh, oke, oke. Terima kasih, Erlanggasan. Oke, terkait dengan perusahaan di Rise for Career, mereka tidak ngasih statement saya di kategori ini, saya di kategori ini. Mereka nggak ngasih statement itu. Cuman semua lowongan yang sudah dipublish ya, mereka akan ada tulisan gininya. Jadi misalkan ada N1 sampai N3 seperti itu. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja karena semua lowongan yang sudah dipublish itu mereka sudah pikirkan dan mereka Nah, sudah yuk revisi. putar lagi ke sini. Oke, mereka sudah revisi Tapi terkait dengan. pelan-pelan turunnya. Tahan. Pelan-pelan tahan. Oke, turun. Oke, Pelan-pelan tahan. mohon maaf.
Tolong dimatikan speakernya. Terima kasih. Iya, saya izin lanjutkan ya. Terima kasih tadi kakak yang notice juga. Oke, jadi iya, tinggal ikutin aja lowongannya karena semua perusahaan sudah mempertimbangkan mereka ada di posisi mana, kemudian terkait dengan persyaratan dari internal mereka juga. Kami juga udah sounding ke setiap perusahaan. Jadi misalkan perusahaan terutama yang mereka ngasih lowongan yang minimal N3 ya. Kami sudah sounding ke setiap perusahaan dan mereka mostly mereka menuliskan karena kami perusahaannya di kategori 1 dan 2, jadi kami tidak merevisi persyaratan kami. Kami akan tetap untuk meng-hire orang-orang dari N3 seperti itu. Jadi intinya tidak usah diambil pusing, ini perusahaan kategori mana ya, gak usah diambil pusing gitu. Tinggal ikuti saja persyaratan yang tertera di lowongan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, Kak Erlangga. Baik, tadinya sih worry-nya gini, ketika kami sudah susah payah mengikuti apa proses seleksinya, tetapi Mm, karena nanti si perusahaan terkait itu ternyata pas waktu pengecekan di imigrasi malah dikategorikan sebagai kategori 3 atau 4. Nah, kebetulan saya kan masih di level N3, jadi takutnya di takut sudah jauh-jauh gitu ya, betul di ternyata nanti blacklist sampai di imigrasi pihak imigrasinya gitu. ditolak. Jadi pengen make sure aja sih, Mbak. Oke, oke, oke. Tenang saja, Erlangga Chan, karena perusahaan yang sudah meng-hire itu tuh biasanya mereka sudah memiliki track record kan. Jadi mereka pede kalau mereka tuh ada di kategori 1 dan 2. Karena perusahaan di kategori 1 dan 2 ini mereka dokumen-dokumen yang dikumpulkan ke imigrasi itu juga berbeda dari kategori 3 dan 4. Misalkan mereka perusahaan yang terdaftar di bursa saham, mereka juga mengirimkan dokumen yang menyebutkan hal tersebut gitu. Ataukah mereka yang membayar pajak lebih dari 10 juta yen, mereka memberikan dokumen yang mengenai pembayaran pajak tersebut. Jadi mereka memang sudah mengecek dahulu dan memang mereka merasa sudah ada di kategori 1 2 kok tidak masalah seperti itu. Jadi saya rasa Elanggasan tidak perlu khawatir soal hal itu. Saya rasa perusahaan pasti sudah memikirkan itu dulu sebelum publish kok. Jadi tenang saja, tidak masalah. Baik, mohon izin satu lagi boleh Mbak? Boleh, silakan. Nanti ketika kami melakukan proses apply ke perusahaan terkait melalui apa website Race Karir, nanti ketika Mm-mm. sudah diterima, kira-kira ada support dari tim Race Karir Mbak Laili dan tim Oh, nggak ya untuk next flow-nya oke, gitu? oke. Oke, terima kasih. Jadi gini, biasanya perusahaan apabila sudah diterima oleh perusahaan, sudah mendapat job offer dan sudah oke, kandidatnya sudah oke dengan job offer tersebut, biasanya langsung akan kita move ke COE application. Nah, di COE application ini, sebentar, move aja ke si Tuku Kanal. Itu, Oke, jadi di sini ini mostly bukan kami, tapi langsung dari perusahaannya yang akan hubungi seperti itu. Jadi terkait dengan pengurusan COI, pengiriman dokumen mungkin biasanya akan tetap via Rise for Career. Tapi setelah itu, biasanya perusahaan akan minta line-nya atau emailnya untuk bisa dihubungi. Setelah itu nanti biasanya dari pihak perusahaan akan langsung menghubungi pihak kandidatnya terkait dengan gimana apa persiapan keberangkatannya, kapan keberangkatannya, kapan pengurusan tiketnya itu biasanya dari perusahaan langsung tanpa kami. Tadi jadi kami perannya adalah hingga sampai job offer ini. Setelah itu ini perusahaan akan berusaha untuk mengontak secara langsung begitu. Tentu saja apabila perusahaan reach out ke kami, mohon dibantu untuk menghubungi kandidat ini. Tentu saja kami akan menghubungi langsung. Tapi ada kalanya di perusahaan tersebut misalkan sudah ada Tantosha Indonesia. Jadi misalkan ada staff Indonesia di situ. Jadi sudah ada orang yang menghandle. Dan di situ kita tidak ambil jobnya dia, dia sendiri yang akan menghandle kandidat-kandidatnya seperti itu sih Kak. Baik Mbak, terima kasih dimengerti. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Saya izin ask to unmute, silakan. Hai, Eh, Sofisan. Ah, ya, selamat siang, Mbak.
Eh, Selamat Ya, siang, perkenalkan saya silakan. Sofi ya. Untuk untuk saat ini kan saya sudah bekerja di Jepang sebagai QA, pemegang visa engineer juga. Eh, Saya ada beberapa poin yang mau saya make sure. Salah Oke. satunya eh, tadi kan dibilang bahwasannya race career ini eh, hanya sebagai penghubung ketika terdapat lowongan pekerjaan dan lain sebagainya seperti itu. Berarti ini juga termasuk ketika semisal visa kita itu sudah habis. Visa saya kan 1 tahun di sini. Jika saya ingin eh, melamar pekerjaan di Rice Karir, eh, ketika visa saya habis, tetapi saya sudah mendapatkan perusahaan, maka itu nanti tektoknya berarti saya dengan perusahaannya langsung seperti itu. Oh, Dan oke oke. begitu. Terima kasih Asofisan. Apakah benar seperti itu, Mbak? Itu satu. Kemudian yang kedua, eh, mungkin karena saya baru sebagai visa engineering di Jepang ini belum lama, habit habit di sini saya masih kurang paham ketika keluar untuk resign itu normalnya itu habit di sini berapa lama setelah masuk perusahaan sih Mbak seperti itu. Oh, Hmm, dari saya baik baik. sekian berterima kasih. Terima kasih Asofisan. Baik, ini juga pertanyaan yang penting untuk teman-teman yang mungkin sama seperti Asofisan baru bekerja di Jepang mungkin beberapa tahun seperti itu ya. Jadi terkait yang pertama, apabila visanya 1 tahun kemudian ingin pindah pekerjaan kemudian apply di Rise for Career, itu apakah nanti tektokannya dengan perusahaan atau dengan Rise for Career? Jadi benar seperti yang Asofisan sudah sebutkan akan langsung tektokan dengan perusahaan. Jadi nanti perusahaan akan minta Zairyu Card-nya juga biasanya. Dan di situ Zairyu Card-nya kan tertulis terkait sampai kapan nih masa di Jepangnya, apa deadline-nya seperti itu, apa masa berlaku visanya seperti itu. Nah, biasanya perusahaan melihat hal tersebut kemudian langsung apa sih? me- aduh apa sih memperbarui visanya jadi seperti itu jadi langsung di perusahaan langsung mengurusan di imigrasi terkait dengan perpanjangan visa tersebut perpanjangan visa begitu nah apabila Asofisan tetap ada di perusahaan yang saat ini tentu saja semua hal tersebut akan diatur oleh perusahaan yang saat ini tapi apabila nanti pindah pekerjaan akan diatur oleh perusahaannya langsung namun apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan yang misalkan tidak ada pengalaman soal perpanjangan visa, misalkan mereka selalu apply visa doang tapi nggak pernah coba perpanjangan visa, itu biasanya mereka akan reach out ke kami, Risefor tolong dibantu dong ini ada kandidat untuk perpanjangan visa. Itu nanti biasanya dokumen-dokumennya akan langsung ke kita, kita yang urus di imigrasi seperti itu. Jadi tergantung demand dari perusahaannya seperti apa. Untuk yang utama adalah perusahaannya sendiri yang akan handle. Apabila tidak bisa, nanti kita akan bantu, kita akan support seperti itu. Lalu yang kedua, umumnya apabila ingin resign itu biasanya di tahun keberapa sih di perusahaan Jepang? Jadi sejauh ini, kalau saya sendiri dan teman-teman rekruter saya lainnya apabila melihat Rirekisho begitu ya, lihat CV teman-teman gitu ya, itu untuk mereka yang resign di tahun pertama itu tidak kami anjurkan karena itu tidak membuat apa kesan baik ke rekruter. Jadi nanti dikira seperti kutu loncat seperti itu. Kan kita mungkin kalau di Indonesia itu adalah hal yang biasa ya, tapi kalau di Jepang 1 tahun pindah bekerja itu akan terlihat kurang baik. Tentu saja nanti ketika apply teman-teman juga bisa mengatakan kenapa alasan resignnya. Misalkan memang nih dalam 1 tahun bekerja itu kayak job desk-nya nggak sesuai nih atau ada hal-hal lain gitu yang misalkan memang ini urgent banget teman-teman harus pindah itu nanti memungkinkan juga untuk teman-teman pindah 1 tahun di tahun kedua gitu lah di tahun sudah 1 tahun lama di perusahaan itu terus pindah bekerja itu sangat memungkinkan. Namun Em, apabila tidak seperti itu, maka kami sarannya paling tidak 2 tahun atau bagusnya sih 3 tahun. Untuk orang Jepang pada umumnya itu biasanya mereka resign setelah 3 tahun selesai di satu perusahaan, kemudian pindah ke perusahaan lain. Nanti itu sudah terlihat seperti bukan apa ya
sudah memiliki pengalaman yang cukup gitu di satu perusahaan. Terlihat seperti itu. Jadi terkait dengan alasan resign-nya pun orang-orang tidak akan begitu apa ya khawatir karena terlihat cukup normal begitu. Apabila 1 tahun pindah bekerja itu nanti biasanya rekruter akan khawatir kenapa nih? Apakah orang ini bermasalah ataukah perusahaan yang bermasalah? Kita nggak bisa ngejudge juga seperti itu sih. Semoga membantu. Mungkin apakah cukup jawaban dari saya, Sofisan? Ya, cukup Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Baik, mohon maaf Kak Laili untuk sesi tanya jawabnya sepertinya harus dicukupkan terlebih dahulu. Nanti untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, boleh silakan ditanyakan langsung ke sosmed kami. Untuk linknya sudah saya share ya di chat. Boleh dicek terlebih dahulu, boleh langsung ditanyakan juga. Nanti